Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabarnya? Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ada kesempatan bagi kami lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati pelajaran firman Tuhan, lagi menjadi inspirasi dan pengajaran untuk kehidupan Kristiani kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini jadi Kejadian 3 ayat 1-6. Izinkan saya membaca ayat yang ke-6 saja. Firman-Nya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hari ini saya memberi tema renungan kita adalah keinginan menentukan tindakan. Kisah yang tadi kita baca menarik sekali, saudara. Kenapa? Karena mula-mula Hawa dan Adam tahu dan ingin mentaati Tuhan. Tetapi setelah mendengarkan bujukan perkataan ular, keinginannya mulai bergeser dan akhirnya berubah. Mereka ingin menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Lalu mereka pun memakan buah yang terlarang tersebut. Apa yang kita bisa lihat daripada bagian firman Tuhan ini? Ya, keinginan menentukan tindakan. Saudara, sepanjang kita sadar dan bebas, kita hanya akan melakukan hal-hal yang kita pilih. Dan itu pasti karena yang kita ingini, saudara. Mungkin kita berkata, lihat, Hawa dan Adam ingin mentaati titah Tuhan. Namun akhirnya mereka melanggarnya. Jadi betulkah mereka melakukan yang mereka inginkan? Mari kita cermati nats ini, saudara. Sekali lagi, semula mereka memang ingin mentaati Tuhan, tetapi kemudian keinginan mereka berubah. Pada akhirnya yang paling mereka inginkan adalah, mau menjadi sama seperti Tuhan. Dan itu menentukan tindakan mereka. Akhirnya mereka mengambil buah terlarang itu. Ternyata memang benar, keinginan menentukan tindakan. Saudara, kita semua digerakkan dan diarahkan oleh apa yang kita inginkan, saudara. Keinginan kita menentukan keputusan, tindakan, dan arah hidup kita. Dapatkah Anda bayangkan betapa runyamnya hidup ini jika perbendaharaan keinginan kita berisi hanya keinginan daging semata, saudara, dan yang tidak bertanggung jawab itu? Maka mengendalikan keinginan adalah langkah yang paling penting di dalam hidup kita. Kita harus menjauhkan dari keinginan-keinginan daging kita dan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita harus mulai? Kita harus memulainya dari mengendalikan keinginan. 1 Yohanes 2 ayat 16, apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Siapa yang seharusnya menguasai keinginan kita? Ya, betul sekali. Roh Allah lah yang seharusnya memimpin dan menguasai hidup kita. Agar keinginan kita bukan menjadi liar, tetapi kita belajar tiap-tiap hari menyesuaikan dengan kehendak Allah. Dalam Galatia 5 ayat 16-17, Paulus menegaskan memberikan komparasi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ingatlah, keinginan menentukan tindakan. Bahkan pada puncak keinginan manusia melalui perikop ini, mereka mau memposisikan dirinya menjadi sama seperti Allah. Pertanyaan adalah, keinginan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kehendak kita
di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Roh Allah mengendalikan keinginan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat merindukan bahwa keinginan kami dikendalikan oleh Roh Allah yang menguduskan, yang menginspirasi, dan mendorong kami untuk melakukan tindakan-tindakan dalam hidup ini yang sesuai dengan kehendak. Tolong dan ajar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.